The Revenge, bagian 71. Red 21 plus, penulis Neng Neng. Tetes demi tetes air bening itu turun berjatuhan, membentur kaca jendela kamar. Bunyi khasnya terdengar, menciptakan sebuah ketukan yang terdengar cukup nyaring menyelinap ke dalam pendengaran seorang gadis yang kini tengah menatap air berjatuhan tersebut dengan pandangan kosong ke depan. Sebaiknya Anda segera menjadwalkan operasi Anda, Nona. Kata-kata dokter tadi siang masih terdengar dalam rumahnya. Gadis itu tersenyum kecut, mengingat usia yang diprediksi oleh dokter tidak akan lama lagi. Sementara masih terlalu banyak hal yang belum jelas dan belum terselesaikan. Hari ini adalah hari ke-35 setelah kepergian Andra. Masih belum ada kabar apapun darinya. Sementara itu, Kiara masih menjalani hidup dengan datar seperti biasanya. Hidupnya masih disetir sedemikian rupa oleh sang nyonya Shailendra yang tidak lain adalah mertuanya sendiri. Kiara mendesah pelan kala merasakan tubuhnya sedikit menggigil kedinginan. Harusnya Mas Andra sudah pulang sejak beberapa hari yang lalu. Gadis itu menggumam. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Namun tidak ada rasa ngantuk yang datang menghampiri. Apa sebaiknya aku minum kopi saja? Gadis itu mengangguk sendiri, lalu berjalan perlahan menuju dapur. Kiara membuat kopinya sendiri. Rupanya para pelayan di rumah besar ini sudah beristirahat, hingga tidak ada yang menghampiri Kiara untuk menawarkan bantuan seperti biasanya. Kiara membawa cangkir kopinya ke meja makan. Gadis itu menikmatinya seorang diri. Bukankah akan lebih enak jika minum kopi bersama? Kiara mendongak kala mendengar suara Bima sudah berada di sampingnya. Terlalu asyik melamun, Kiara tidak merasakan kehadiran Bima yang kini sudah membawa cangkir di tangannya. Mas Bima, belum tidur? Tanya Kiara basa-basi. Sejujurnya gadis itu masih ingin melamun sendiri, memikirkan banyak hal yang selama ini belum mendapatkan solusi. Bagaimana mungkin aku bisa tidur? Sementara gadis kecilku ini masih terdiam diri sendirian di sini. Lagi pula, di cuaca dingin seperti ini, menikmati kopi dengan mengobrol sepertinya tidak buruk, bukan? Bima menaik turunkan alisnya menggoda. Tentu saja. Kiara hanya menggumam tidak jelas. Arah, apa kamu merindukan dia? Bima memecah keheningan lewat suaranya, membuat Kiara melirik Bima yang tepat berada di sampingnya. Pria itu tengah meniupi kopinya perlahan. Apa salah jika aku merindukan suamiku sendiri? Kiara berbalik bertanya. Jadi kamu sudah jatuh cinta sedalam itu pada Andra? Bima melirik Kiara yang tengah termenung. Gadis itu hanya tersenyum, lalu mengangguk dengan gerakan teramat pelan, membuat Bima mendesah heran. Ara, aku ingin bertanya satu hal. Bima kini menghadap wajah Kiara yang juga kini sudah menatapnya. Ara, apa boleh jika kita mencintai seseorang yang tidak mencintai kita? Terlebih orang tersebut sudah dimiliki oleh orang lain. Pertanyaan Bima justru membuat alis Kiara menukik. Gadis itu merasa bingung. Pertanyaan itu ditunjukkan untuk menyindir Kiara atau Bima memang sedang mengalaminya? Kenapa? Apa Lola tidak mencintai Mas Bima? Apa Lola sudah memiliki kekasih lain? Aku kira Lola sangat mencintai Mas Bima. Kiara bertanya dengan raut penasaran. Bima mengerjapkan matanya perlahan. Tidak, aku hanya penasaran saja. Bima menggeleng pelan. Tidak apa-apa dengan jatuh cinta. Hanya saja hati kita harus kuat jika ternyata kita jatuh cinta pada orang yang tidak tepat. Saranku, Mas Bima sebaiknya jatuh cinta pada gadis yang juga mencintai Mas Bima. Karena cinta tanpa balasan rasanya sakit, Mas. Kiara tersenyum, menunjuk dadanya di mana tempat hati berada. Bima tersenyum, meraih tangan Kiara perlahan, seolah ingin menguatkan. Andai kita bisa memilih jatuh cinta pada siapa, mungkin aku sudah menjatuhkan hati pada gadis yang mau membalas cintaku saja. Bima menggenggam erat tangan Kiara. Kurasa
Jatuh cinta itu bukan pilihan, Ara. Bima melanjutkan dengan nada sendu. Dengan kesempurnaan yang Mas Bima miliki, aku rasa tidak ada perempuan yang mampu menolak pesona Mas Bima. Ara tersenyum, dan ucapannya adalah bukti nyata. Bima adalah pria nyaris sempurna. Tentu saja, semua perempuan akan mengantre untuk mendapatkan hati Bima. Lantas, kenapa sekarang Bima malah berlagak seperti orang galau yang tengah ditolak cinta? Kiara sungguh tidak mengerti. Ada, aku jatuh cinta pada seorang perempuan. Namun, perempuan itu malah memilih pria lain. Aku sejujurnya patah hati. Bima tersenyum masam. Kiara termenung mendengar seluruh penuturan Bima dari awal hingga akhir. Batin Kiara bertanya-tanya, sungguhkah Bima mengalami hal tragis itu mengenai masalah percintaannya? Mas Bima yakin jatuh cinta pada perempuan tersebut bukan karena perasaan semu lainnya. Akhirnya Kiara tak mampu menahan bibirnya untuk bertanya. Tentu saja aku yakin. Bima mengangguk antusias. Mas Bima jatuh cinta pada seorang perempuan, bukan pada seorang laki-laki. Mata Bima terbelalak kaget kala mendengar pertanyaan Kiara. Selama ini yang Kiara tahu, Bima jatuh cinta pada Max, seorang pria, bukan pada seorang wanita. Itu... Bima menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pria tampan itu mendadak gelagapan. Aku... Bima sungguh tak mampu merangkai kata lagi. Bima terlalu terbawa perasaan saat melihat Ara tengah sendirian sembari melamun tadi. Pria itu ingin rasanya mengungkapkan isi hatinya pada Ara. Menenangkan gadisnya dan mengatakan, jangan bersedih, ada aku yang selalu mencintaimu. Aku selalu di sisimu. Namun, kenapa Bima malah kebablasan begini? Aku mengerti. Di mata Mas Bima, Max seperti perempuan bukan? Kenapa? Apa Max berselingkuh darimu? Kenapa ini bisa terjadi? Kiara memanggutkan kepalanya berulang kali, membuat Bima kian frustasi. Bima pikir semua salah paham ini harus segera diakhiri. Bima tidak tahan lagi. Harusnya Bima segera mengakui kebenarannya, mengatakan cinta pada Ara. Bima harus jujur, mengatakan apapun isi hatinya pada Kiara. Harus. Ara, sejujurnya, Bima menghentikan ucapannya. Wajahnya sedikit memerah kala Kiara menatapnya dalam, menunggu Bima menjelaskan sesuatu padanya. Sebenarnya, kedua manusia berbeda gender itu terlonjak kaget, menunggak pada sumber suara yang membuat mereka terkejut. Mata Kiara membelalak sempurna kala melihat sosok yang dirindukannya kini tengah berdiri menjulang dalam keadaan basah kuyup. Sementara Bima segera melepaskan tangan Kiara dari cekalannya kala melihat sorot mata pria di hadapannya menatapnya dengan tajam dan datar. Mas Andra? Kiara menutup mulutnya merasa tidak percaya. Gadis itu terlalu merindukan suaminya. Perlahan, kaki Kiara melaju berniat menghampiri Andra. Namun, Kiara tidak bisa menjangkau pria di hadapannya kala kaki Andra kembali mundur ke belakang beberapa langkah, menghindari Kiara begitu saja. Kiara terdiam sejenak. Raut Andra sungguh datar dan dingin. Lebih datar dan dingin dari sebelumnya lebih tepatnya. Mas Andra, apa kabar? Kenapa baru pulang? Kiara bertanya dengan kaki yang kini sudah terpaku di tempatnya. Sementara Bima hanya bisa menatap interaksi keduanya dalam diam, meneliti wajah Andra yang terlihat jauh berbeda dari sebelum ia berangkat pergi. Kenapa wajah Mas Andra banyak luka? Apa Mas baik-baik saja?